Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sama-sama untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama, selaku narasumber dan pembimbing pada kelas eksklusif bimbingan publikasi artikel ilmiah, dan Bapak Ibu para reviewer yang sudah hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini, serta Bapak Ibu para peserta kelas eksklusif bimbingan publikasi artikel ilmiah pada Jurnal Ilmiah Nasional. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang pertama, Bapak Ibu. Pertemuan kita yang pertama dalam rangkaian jadwal kelas bimbingan yang sudah kita susun, yang sudah Bapak Ibu bisa lihat di poster juga pada poster-poster ataupun narasi yang kami sudah keluarkan beberapa minggu yang lalu. Dan malam hari ini adalah malam pertama. Kita mulai untuk diskusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menulis artikel ilmiah kemudian mempublikasikannya, ada juga yang masih proses dan belum selesai, ada juga yang belum pernah sama sekali. Nah, di kelas inilah kita akan mulai Bapak Ibu, yang baru mulai tidak perlu khawatir karena kita mulai dari nol Bapak Ibu. Kita akan mulai dari awal bagaimana artikel ilmiah itu dimulai ditulis, kemudian sampai dengan nanti publikasi pada jurnal ilmiah. Nah, pada jurnal ilmiah inilah Bapak Ibu tujuan akhir kita untuk publikasi. Di kelas ini Bapak Ibu kita akan bimbing sampai dengan publikasi. Dan jurnal-jurnal yang kami sudah siapkan untuk Bapak Ibu semua, kita sudah siapkan sehingga nanti ketika artikel Bapak Ibu sudah selesai ditulis dan kami sudah ACC, kami sudah ada jurnal untuk tujuan kita untuk publikasi. Jadinya tidak hanya sekedar mungkin Bapak Ibu ada yang ingin publikasi saja, tetapi bagaimana teorinya ataupun bagaimana proses artikel itu disusun, apa saja komponennya, kemudian bagaimana sistematika, serta bagaimana penulisan artikel ilmiah yang baik dan benar sehingga bisa diterima oleh pengelola ataupun publisher jurnal. Karena dalam artikel ilmiah, nah itu tidak serta-merta ataupun tidak sembarangan kita menulis dan bisa dipublikasi. Ada sistematika, ada aturan, dan ada kaidah-kaidah yang wajib untuk diikuti oleh seorang penulis dalam artikel ilmiah ataupun karya tulis ilmiah. Oleh sebab itu, kita akan mulai dari nol sampai dengan publikasi nanti. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa menyimak dan tentu sungguh-sungguh. Karena tidak ada istilah artikel ilmiah itu bisa instan untuk dipublikasi. Nah, artinya Bapak Ibu harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Untuk malam hari ini kita sama-sama buka acara kita dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang Bapak Ibu tujuankan pada kelas eksklusif ini bisa tercapai dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk minggu pertama, sesuai dengan apa yang kami telah sampaikan di WA Group, Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini sudah ada di WA Group dan kami sudah gabungkan dari hari yang lalu. Kemudian kami sudah informasikan materi pertama kita dan materi kedua pada minggu pertama. Jadi sesuai dengan jadwal minggu pertama ini kita sama-sama fokus terlebih dahulu untuk mulai bagaimana menemukan ide dalam menulis sebuah artikel ilmiah yang nantinya bisa dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Kemudian selain ide, Bapak Ibu mempelajari juga sistematikanya seperti apa. Nah, itu adalah materi pertama yang sudah kami uploadkan, materi berbentuk PowerPoint dan
penjelasan video pada di WA Group. Semoga Bapak Ibu sudah melihatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa menyimak dari materi PowerPoint-nya dan penjelasan dari kami terkait dengan materi awal kita. Nah, saya ingin cek nih, apakah Bapak Ibu sudah coba untuk melihat ataupun mendownload. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah menyimak dari penjelasan kami untuk 2 materi awal kita. Bisa dijawab di kolom chatting Bapak Ibu, apakah sudah di-download, ataukah sudah disimak, ataukah sudah betul-betul dipelajari materi itu? Bisa dijawab di kolom chatting Bapak Ibu. Tadi sekitar siang saya sudah share, Ibu Bariah belum? Oke, belum. Bisa dicek Bapak Ibu ya, belum. Sudah di-download, belum sempat, belum. Baik. Banyak yang belum ya. Oke, untuk awal ini saya berikan penjelasan terlebih dahulu bahwa setiap materi kita ada 3 pertemuan Zoom meeting diskusi. Jadi setiap H-1 ataupun H-2 diskusi, kami akan share materi-materi yang sudah kami siapkan dan penjelasan melalui video. Jadi Bapak Ibu bisa menyimaknya terlebih dahulu, kemudian dalam Zoom meeting kita akan diskusi panjang lebar serta mendalam tentang materi tersebut ataupun materi-materi yang terkait dengan artikel ilmiah untuk jurnal ilmiah. Nah, saya coba share Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang masih belum tahu grupnya nih. Wah, bahaya nih kalau nggak tahu grupnya. Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini ada di kelas bimbingan publikasi Maret namanya. Nah, jadi setiap Bapak Ibu bisa dilihat di WA grupnya. Jadi semua informasi dan semua hal-hal yang berkaitan dengan kelas ini kami akan posting di WA group. Nah, silakan bisa dibuka Bapak Ibu. Dibuka di WA grupnya yang berisi terkait dengan penjelasan, menemukan seperti ini. Ada penjelasan melalui video. Ini kami sendiri yang buat, kemudian materi yang berbentuk PDF ataupun PowerPoint. Bapak Ibu bisa lihat juga. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa memahami, kemudian ada juga template artikel yang kita gunakan dalam publikasi ini, serta ada contoh-contoh juga. Contoh-contoh artikel bisa Bapak Ibu buka. Nah, di sini ada contoh artikel penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian tindakan, dan lain sebagainya. Jadi sudah kami siapkan semua dari contoh, materi, template, dan kita siapkan untuk diskusi pada Zoom meeting sehingga Bapak Ibu bisa memahami secara mendalam bagaimana penulisan artikel ilmiah itu dilakukan. Nah, jadi agar Bapak Ibu bisa lebih memahami. Nah, gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa untuk di-download dan dipelajari. Malam hari ini karena memang inilah hari pertama, kami akan coba highlight sedikit materinya, materi pertama dan kedua. Itu yang akan kita diskusikan selanjutnya. Untuk materi pertama terkait dengan bagaimana menemukan ide penelitian ataupun ide judul pada sebuah artikel ilmiah, silakan untuk disampaikan oleh Pak Randi Pratama. Pada Pak Randi, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Suhardi atas kesempatannya. Saya mulai, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Di malam hari ini, ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Suhardi, bahwasannya secara materi sudah kami share, tetapi khusus di pertemuan pertama ini akan kami highlight dulu, karena pastinya ada yang mungkin baru masuk, belum sempat download materinya, atau mungkin belum lihat. Nanti kami akan share ulang ya, setelah sesi Zoom malam ini kita akan share ulang materinya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa download materinya, bisa mungkin tonton videonya, dan minggu depan juga kami akan berikan materi lagi dan video lagi. Jadi di kelas ini, di Zoom ini,
sebenarnya kita sudah tidak terlalu banyak membahas materi, karena materi bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri yang sudah kami bagikan di Zoom ini. Saya dan Bapak Ibu semua bisa sharing tentang materi yang sudah Bapak Ibu simak gitu, sehingga akan banyak waktu untuk diskusi. Karena dengan itu mungkin inilah perbedaan kelas ini dengan webinar. Mungkin kalau webinar yang sering Bapak Ibu ikuti biasanya cukup lama waktunya dan ada penjelasan materi yang cukup panjang. Ketika sesi tanya jawab biasanya hanya 1 dan 2 orang saja ya, atau mungkin satu sesi beberapa orang saja yang bisa menyampaikan pertanyaannya. Nah, di malam hari ini kita akan lebih banyak waktunya untuk sesi tanya jawab, sehingga Bapak Ibu nantinya yang yang ingin melakukan interaksi tanya jawab, kita akan usahakan fasilitasi semua gitu, sehingga namanya adalah malam ini diberi nama diskusi interaktif, jadi bukan penyajian materi. Oke, tapi seperti yang sudah disampaikan akan saya highlight sebentar. Oke, menemukan ide penelitian. Sebelum kita masuk, sebelumnya salam kenal dulu Bapak Ibu. Dari tadi saya ngomong panjang lebar, ternyata lupa belum kenalan. Nama saya Pak Randi Pratama Murti Kusuma. Keseharian saya merupakan dosen di Universitas Jember, Jawa Timur, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemudian saya merupakan reviewer juga di beberapa jurnal nasional di UNED, Universitas Jember. Saya kepala divisi pendidikan, dan juga saya dan Bapak Suhardi merupakan founder atau pendiri dari Guru Inovatif Indonesia. Kegiatan ini sudah kami lakukan sekitar sudah lebih dari 25.000 guru yang sudah mengikuti kegiatan kami selama hampir 2 tahun terakhir ini. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu tips, ini sebenarnya tips sepele ya, tetapi memang penting bagaimana menemukan masalah penelitian, yaitu yang pertama adalah menemukan masalah di sekitar kita. Kelihatannya memang sepele, tapi memang ini fakta ya. Dengan masalah yang ada di sekitar kita, kita akan lebih mudah dalam yang pertama menemukannya, nantinya juga dalam mengatasi masalahnya, atau mungkin dalam menyelesaikan masalah tersebut itu juga akan lebih mudah dalam proses aksesnya, proses mengambil datanya, dan proses yang lainnya. Sehingga memang ketika penelitiannya Bapak Ibu berada pada lingkungan Bapak Ibu sendiri, biasanya akan jauh lebih mudah. Tetapi tidak menutup kemungkinan, misalkan Bapak Ibu juga dapat melakukan penelitian dengan akses yang lebih jauh juga boleh. Tetapi di sini saya tekankan untuk yang mungkin baru pertama kali menulis, menemukan masalah yang paling mudah adalah di sekitar kita. Ketika Bapak Ibu bekerja sebagai pekerjaan masing-masing. Misalkan di sini Bapak Ibu seorang guru. Di sini saya contohkan guru saja karena di sini sebagian besar adalah seorang guru, sekalipun dosen juga ya guru juga ya, guru pengajar mahasiswa gitu. Nah, di sini saya ibaratkan Bapak Ibu seorang guru, maka penelitian yang umumnya dibahas umumnya tentang pembelajaran di kelas. Pasti ya, pasti pembelajaran di kelas. Nah, pembelajaran di kelas masalahnya umumnya ada 2. Sebenarnya lebih ya. Kalau ini masalah besarnya ada 2. Apakah masalahnya ada pada siswanya atau masalah pada perangkatnya? Sesungguhnya ada yang lain, ada masalah pada gestur gurunya, bisa ada masalah pada fasilitas atau yang lainnya, sebenarnya banyak. Tapi yang umumnya bisa Bapak Ibu angkat untuk peneliti-peneliti yang mungkin baru pertama kali menulis, biasanya 2 hal ini. Bisa siswanya, siswa sendiri ada banyak. Ada hasil belajarnya, ada aktivitasnya, sikapnya, motivasi, keterampilan, kemampuan, proses berpikirnya, dan yang lainnya. Sangat banyak sekali. Perangkat pun banyak. Bisa tentang RPP-nya, LKS-nya, medianya, dan yang lainnya. Nah, ini yang ingin Bapak Ibu angkat dari, misalkan Bapak Ibu seorang guru, ingin mengambil apa ini? Yang benar-benar ini ingin Bapak Ibu teliti. Bisa meneliti peningkatannya, boleh. Bisa meneliti prosesnya, bisa meneliti hasilnya, atau yang lainnya. Nah, itu direncanakan dulu. Yang penting punya ide dulu, nanti akan dikaitkan. Kalau ide seperti ini masuk penelitian apa? Itu biasanya seperti itu. Boleh. Jadi paling tidak ada bayangan ingin meneliti apa gitu ya. Oke.
Kita lanjut. Nah, biasanya bayangan-bayangan itu ketika muncul terkadang ragu. Ragunya apakah bisa dijadikan penelitian. Nah, itu ya. Yang sering kali keraguan itu Bapak Ibu harus lanjutkan. Lanjutkan dengan referensi. Nah, referensi ini bisa dari perpustakaan boleh. Tetapi kalau kita berbicara perpustakaan, maka bayangannya kita harus ke lokasi sebuah gedung yang banyak bukunya dan akhirnya mau masuk baca-baca bentar ngantuk pulang gitu ya. Nah, itu mungkin zaman dulu seperti itu. Di zaman sekarang bisa lebih mudah aksesnya gitu. Karena ada banyak perpustakaan digital, ada banyak juga situs-situs atau apa namanya library yang bisa dapat Bapak Ibu akses melalui internet sekarang bisa. Nah, di sini saya tekankan, saya beri bold gini, ada pepatah kuno yang mengatakan dengarkanlah sebelum berbicara dan membacalah sebelum menulis. Nah, ini ketika Bapak Ibu di sini mungkin di sini ada banyak variasinya ya, ada yang belum pernah menulis, ada yang mungkin sudah pernah, ada mungkin yang sudah sering menulis. Nah, ini karena memang begitu banyak variasinya, maka saya ambil yang paling awal aja, jadi saya anggap mungkin belum atau mungkin masih baru menulis gitu ya, maka memang kunci menulis adalah membaca. Jadi ketika menulis satu lembar halaman, bahkan disarankan membaca 10 lembar halaman minimal. Gitu. Jadi ingin menulis sebuah artikel, maka disarankan membaca dulu minimal 10 artikel. Kalau kita hanya membaca satu artikel dan kita menulis satu artikel, otomatis kita secara tidak langsung akan terbayang-bayang satu artikel ini dan akhirnya jadinya fotokopi gitu. Secara nggak langsung kayak gitu. Nah, karena itu memang membaca itu penting. Maka yang mungkin sekarang malas membaca, kita harus semangatkan lagi, tekad bulat lagi, harus semangat membaca biar nulisnya nanti lancar dan benar. Oke. Nah, ini yang saya maksud bahwasanya di era digital ini Bapak Ibu bahkan tidak harus ke perpustakaan kalau memang tidak memungkinkan. Kalau memang memungkinkan sangat boleh sekali bisa perpustakaan daerah, perpustakaan kota, perpustakaan keliling, perpustakaan kampus juga bisa. Ada beberapa kampus yang bisa membuka untuk umum. Ya, nanti kalau mungkin lokasinya dekat kampus, boleh juga ke kampus. Biasanya ada kartunya ya. Mengurusi kartu sakti bisa masuk kampus itu. Oke. Di sini saya katakan bahwasanya bisa membaca referensi dari internet. Nah, ini dimulai dari kata kunci yang Bapak Ibu ingin gali. Nah, ada dua hal yang bisa digali sesungguhnya. Bisa dari Google Scholar, bisa dari Google Book. Ya, mungkin di sini langsung saya praktekkan saja. Misalkan Bapak Ibu tadi sudah menemukan ide, kira-kira kata kunci apa yang ingin kita gali, baik tentang siswanya, boleh tentang perangkatnya, boleh tentang model pembelajarannya, boleh tentang strategi pembelajarannya, atau mungkin di luar Bapak Ibu seorang guru, kepala sekolah juga boleh tentang supervisi, tentang pemberian suatu in-house training dan yang lainnya. Nah, di sini mungkin kita praktekkan aja ya. Bapak Ibu nanti membukanya tidak harus pakai laptop. Kalau sambil santai nanti buka pakai HP juga bisa. Yang penting sering membaca. Saya yakin sudah mahir bersosial media, mahir browsing-browsing, jadi tinggal semangatnya saja harus ditingkatkan membaca artikel. Oke, yang pertama kita membuka contoh-contoh artikel dulu dari Google Scholar. Nah, Bapak Ibu tuliskan aja di Google itu Google Scholar gini ya, Google Scholar. Atau kalau Pak lupa Pak tulisannya kok susah gitu. Kadang ada yang menulis gini aja susah, bingung. Tulis saja di Google ini Google Cendekia. Nah, kan pastinya kan lebih mudah diingat. Oh iya Cendekia. Google Cendekia, enter. Nah, setelah Google Cendekia nanti tetap arahnya akan tetap mengarah pada Google Scholar ini. Klik ya. Nanti akan muncul tulisan Google Cendekia. Kalau Google Scholar tadi Bapak Ibu munculnya Google Scholar. Tapi sesungguhnya dua halaman ini sama saja gitu ya, satu halaman cuma namanya aja beda. Oke, saya ambil salah satu aja Google Cendekia.
Oke, di sini Bapak Ibu masukkan kata kunci yang ingin Bapak Ibu jadikan inspirasi. Coba tulis di kolom chat, Bapak Ibu ingin teliti apa kira-kira, yang punya gambaran awal. Siswanya apa, strategi apa misalkan, atau mungkin tentang apa, atau mungkin non guru juga boleh. Mungkin bisa tulis di kolom chat Bapak Ibu, saya akan browsing di sini untuk praktek aja sebentar. Silakan Bapak Ibu, bisa chat belum? Enggak ya, sebentar. Atau jangan takut enggak diaktifkan. Oh, bisa. Silakan. Strategi pembelajaran diklat, boleh supervisi, pendidikan karakter, motivasi keterampilan wirausaha. Yang lain Bapak Ibu mungkin sambil misalkan pendidikan karakter boleh. PBL lah ini, PBL ya, mungkin menarik sekali PBL. Pak, PBL singkatannya apa? Tulis saja PBL gitu ya. Oh, ketemu kan ya. Oh, ternyata problem based learning. Oke, kita tulis problem based learning. Ya. Oke. Karena istilahnya bahasa Inggris, maka halaman pertama, kedua, ketiga selanjutnya umumnya adalah artikel bahasa Inggris. Ya, apakah boleh kita jadikan inspirasi? Sangat boleh sekali, bagus sekali. Cuma terkadang ada yang mungkin belum mahir bahasa Inggris, akhirnya susah. Ya, Pak, tapi saya ingin menulis atau meneliti problem based learning. Bagaimana, Pak? Tinggal tambahi kata-kata bahasa Indonesianya di depan. Tetap ini boleh kita Bapak Ibu ubah jadi pembelajaran berbasis masalah, boleh. Boleh juga tambahi kata bahasa Indonesia. Penerapan problem based learning, enter. Nah, akhirnya muncul sumber inspirasi artikel jurnal yang sudah terpublikasi pada jurnal-jurnal yang tentang penerapan problem based learning. Nah, silakan Bapak Ibu baca satu persatu. Nah, paling enggak baca satu halaman inilah sambil santai. Oh, maksudnya apa sih? Bentuknya kayak gimana gitu ya. Ini untuk modal awal. Bacanya yang mana, Pak? Yang dibaca adalah yang sebelah kanan ini. Ada tombol PDF UNY data.id, ini itu yang diklik. Coba diklik salah satu ya. Klik. Nah, ke download. Ini harus ke download dulu sepertinya. Karena ada yang ke download, ada yang mohon maaf, saya share screen. Ada yang ke download kayak gini, ada yang otomatis terbuka, tapi enggak masalah. Nah, ini ke download. Nah, peningkatan minat belajar dan pemahaman mahasiswa melalui penerapan problem based learning. Nah, ini seorang dosen berarti ya. Seorang dosen meneliti peningkatan minat dan pemahaman dengan problem based learning. Kalau siswa juga sama, peningkatan minat belajar dan pemahaman siswa melalui penerapan problem based learning. Saya rasa dosen dan siswa juga hampir sama kalau memang jenis penelitiannya seperti ini ya. Nah, tinggal Bapak Ibu amati, oh seperti apa sih artikel jurnal itu, dan nanti mungkin apa yang ingin Bapak Ibu gali mirip enggak. Kalau misalkan terinspirasi, silakan Bapak Ibu lanjutkan. Gitu ya, silakan Bapak Ibu lanjutkan, tapi bukan untuk dijiplak, tapi kita bisa jadikan inspirasi. Nah, ini hanya salah satu contoh saja Bapak Ibu, salah satu contoh. Nanti topik yang lain Bapak Ibu lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Nanti agar lebih banyak diskusinya. Setelah Bapak Ibu coba masuk dari Google Scholar, boleh juga Google Book, nanti kita praktekkan minggu depan aja karena kaitannya dengan mencari referensi. Nanti kita akan bahas minggu depan. Nah, berikutnya adalah sharing dengan orang yang berpengalaman. Nah, di mana di sharingnya, karena di sini sudah ada grup WA, nanti grup WA itu akan selalu terbuka untuk diskusi. Kalau ada yang bertanya, Pak, sekarang kok tutup grupnya? Iya, sementara kita tutup untuk malam ini. Nanti besok pagi kita mulai buka, seterusnya kita bisa diskusi di grup itu. Biasanya kami tutup agar info terakhir Bapak Ibu bisa membacanya, tidak tertutup chat gitu ya. Nah, bisa membacanya dulu, nanti bisa lanjut diskusi di sana. Oke. Kemudian, nah ini setelah Bapak Ibu memastikan topiknya apa, nah Pak pastikan nanti paham dengan prosedurnya. Minimal ini nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan secara rincinya apa, itu ya, judul-judulnya seperti apa. Cuma sebagai gambaran, paling tidak di pikiran sudah tertanam. Oh, penelitian saya nanti jenisnya penelitian tindakan kelas, atau penelitian tindakan sekolah, atau penelitian eksperimental, atau studi kasus, atau penelitian literatur,
atau best practice, atau etnografi, atau deskriptif, atau pengembangan, ataupun penelitian-penelitian yang belum saya tulis di sini. Nah, itu pastikan dulu dari awal. Nah, sarannya apa? Kalau misalkan pemula Bapak Ibu guru misalkan ya, saya kembali lagi, biasanya terkadang kalau Bapak Ibu guru kesulitan pingin sarannya apa Pak yang paling mudah? Paling mudah adalah penelitian tindakan kelas. Sesungguhnya yang lainnya juga mudah, tetapi kadang kurang familiar. Contohnya studi kasus ini juga mudah, penelitian deskriptif juga mudah, literatur juga bisa. Tetapi kadang dalam penerapannya yang sering dilakukan itu penelitian tindakan kelas. Dan rata-rata juga sudah punya laporan, akhirnya laporan itu bisa Bapak Ibu artikelkan. Nah, itu biasanya itu sedikit saran dari saya kalau guru penelitian tindakan kelas, kepala sekolah ya penelitian tindakan sekolah gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa meneliti yang lain gitu ya. Sangat boleh sekali, Pak. Saya guru ingin meneliti penelitian pengembangan. Sangat boleh. Mengembangkan apa? Bisa mengembangkan RPP-nya, bisa mengembangkan LKS, bisa mengembangkan media digital, media misalkan berbasis Android kalau yang kekinian gitu ya. Atau media-media yang nggak harus yang susah. Pengembangan lembar kerja siswa berbasis problem based learning. Itu kelihatannya sepele. Ketika Bapak Ibu teliti dengan sungguh-sungguh, dengan bagus, maka menghasilkan suatu hasil penelitian yang istimewa. Kebetulan saya juga beberapa kali sudah melakukan penelitian pengembangan LKS yang sangat sederhana sekali gitu ya, dan sudah beberapa juga terpublikasi internasional. Dan karena tidak harus sesuatu yang besar gitu ya. Penelitian itu, sesuatu yang kecil ketika Bapak Ibu meneliti dengan tepat, dengan penulisan yang bagus, itu menarik sekali. Yang saya kembangkan umumnya pengembangan LKS. Ya, sepele ya. LKS saja kok dikembangkan ya. Ya, memang agar mengikuti perkembangan zaman seperti apa. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya, nanti banyak waktunya untuk diskusi. Saya kembalikan lagi ke Bapak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas penyampaian ataupun highlight dari materi yang pertama. Sesungguhnya materi itu sudah disampaikan di WA Group. Di situ sudah ada videonya, kemudian materi secara PDF ataupun PowerPoint sudah kami sampaikan. Kemudian contoh-contoh juga. Nah, contoh-contoh itulah yang Bapak Ibu bisa coba untuk cermati. Nah, mungkin Bapak Ibu nantinya ingin menulis terkait dengan artikel di bidang Bapak Ibu, kemudian menggunakan metode apa, di situ sudah ada semua. Lalu tadi sudah dicontohkan dengan menggunakan Google Scholar. Jadi silakan Bapak Ibu yang berminat ataupun ingin meneliti, ingin menulis tentang apa saja terkait dengan dalam artikel ilmiah untuk jurnal ilmiah, silahkan Bapak Ibu kunjungi saja Google Scholar yang paling gampang, yang gratis, kemudian ada jutaan artikel ilmiah yang ada di sana yang Bapak Ibu bisa baca tentunya. Nah, jadi sangat tepat sekali, harus banyak membaca dulu sebelum kita menulis. Jadi pastikan Bapak Ibu ingin menulis ataupun menerbitkan artikel terkait dengan apa, apakah itu dari bidang Bapak Ibu sendiri, apakah itu berdasarkan minat Bapak Ibu, silahkan. Nah, dan satu lagi, artikel itu tidak perlu yang ataupun penelitian ataupun tulisan tidak perlu wah sekali gitu ya. Penelitiannya satu kabupaten, satu provinsi. Penelitian ataupun hal kecil yang Bapak Ibu tulis tetapi itu bermanfaat ataupun bermuatan positif, itu sangat penting untuk dan sangat bagus untuk dipublikasikan. Nah, jadi sederhana saja tetapi oke gitu. Baik, tadi sudah Bapak Ibu mendapatkan ide. Itu highlight materi pertama untuk ide penelitiannya disesuaikan dengan bidang Bapak Ibu dan interest Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ada sistematika. Nah, saya share screen dulu Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya salam kenal juga Bapak Ibu. Mungkin kita baru pertama kali ataupun Bapak Ibu yang sudah ikut di kegiatan-kegiatan kita. Salam kenal, saya Muhammad Suhardi Bapak Ibu, yang di grup banyak berinteraksi nantinya juga, dan sayalah yang masukkan Bapak Ibu di grup. Nah,
Jadi kita sudah bertemu secara virtual, nanti kita akan banyak berdiskusi di WA juga. Silahkan juga Bapak Ibu ingin japri saya di HP ataupun di grup, itu saya sudah bergabung juga. Jadi kita terbuka dan kita belajar bersama-sama sampai artikel Bapak Ibu terpublikasi. Nah ini, salam kenal, saya Suhardi dan saya dosen di Universitas Pendidikan Mandalika di NTB, tepatnya di Lombok. Bapak Ibu silahkan jika Bapak Ibu berkunjung di Lombok ataupun di kampus bisa mengontak saya. Baik, terkait dengan sistematika Bapak Ibu, di penulisan karya tulis ilmiah, sistematika ini hal yang wajib ain untuk diikuti kalau kita bahasakan, dan ini tidak boleh dinomorduakan. Ini hal yang setelah ide tentu lihat sistematikanya selanjutnya. Bagaimana sistematika penulisan, aturan-aturan itu wajib dan bersifat mengikat dan harus diikuti. Nah, kita tidak bisa menulis semau kita ataupun sesuai dengan keinginan kita ataupun sesuai dengan tetangga sebelah, gitu ya. Jadi wajib untuk diikuti di mana tujuan kita ingin publikasi. Kalau Bapak Ibu ingin publikasi di jurnal ilmiah A, tentunya Bapak Ibu harus ikuti aturan ataupun pedoman penulisan pada jurnal A. Jangan sampai Bapak Ibu ingin publikasi di jurnal A, Bapak Ibu ikuti aturan di jurnal B, pasti akan ditolak oleh jurnal A. Meskipun isinya bagus. Nah, ini intinya. Meskipun konten ataupun isi artikel Bapak Ibu bagus, tetapi sistematikanya tidak sesuai, itu kami jamin akan ditolak. Nah, itu pentingnya sistematika Bapak Ibu. Lalu, nah ini. Lalu pada saya highlight sedikit Bapak Ibu yang akan kita tulis pada kelas kali ini ataupun pada pertemuan ini adalah artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu yang pada bagian ini Bapak Ibu bisa berupa hasil penelitian ataupun berupa review ataupun pustaka, kajian pustaka, ataupun ada yang menulis best practice dari pengalaman Bapak Ibu, boleh. Jadi dari hasil penelitian ataupun dari review. Nah, ini. Dan bisa Bapak Ibu tulis ataupun biasanya artikel ilmiah itu hanya maksimal, sepengalaman kami maksimal 15 halaman. Kalau pada laporan penelitian seperti skripsi, disertasi, tesis itu beratus-ratus halaman, 1 jilid gitu ya. Tetapi kalau artikel ilmiah itu paling banyak 15 halaman Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita akan publikasi nanti pada jurnal ilmiah. Nah, jurnal ini adalah medianya. Media untuk publikasi artikel yang Bapak Ibu sudah tulis. Nah, yang memang memiliki aturan-aturan penulisan secara ilmiah. Nah, nanti akan kita coba bahas sedikit. Lalu di jurnal ini sudah kami siapkan Bapak Ibu, sudah kami siapkan sekitar 20 lebih jurnal yang kami kelola, dan itulah tujuannya Bapak Ibu. Tujuan untuk Bapak Ibu publikasi di jurnal yang kami kelola, di jurnal p4i.com namanya. Silahkan Bapak Ibu juga bisa cek di Google, tinggal dibuka jurnal p4i.com, sudah ada di sana. Kemudian ada istilah-istilah dalam karya tulis ilmiah juga yang Bapak Ibu harus ketahui. Nah ini, parafrase, sitasi, kemudian kutipan, dan lain-lain, itu silahkan Bapak Ibu bisa baca-baca, kemudian Bapak Ibu pahami, oh ini loh. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, sitasi dan parafrase ini akan kita bahas pada minggu selanjutnya. Nah, dua bagian inilah yang akan kita tujuannya pada kelas ini. Kita akan menulis artikel ilmiah dan kita publikasi pada jurnal. Lalu, nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah memiliki laporan. Nah, sudah memiliki laporan apa PTK, kemudian ada yang sudah memiliki skripsi, tesis, disertasi. Itu silahkan Bapak Ibu bisa sadur, bisa Bapak Ibu ringkas menjadi artikel ilmiah.
Kalau di laporan itu ada bab 1, 2 dan seterusnya. Kalau di artikel ilmiah Bapak Ibu hanya merangkum saja, ada judulnya, kemudian ada identitas Bapak Ibu sampai dengan daftar pustaka juga. Kalau di laporan ini 100 halaman lebih, di artikel maksimal hanya 15 halaman. Ini yang Bapak Ibu harus ketahui, dan sistematikanya sebentar akan kami share. Kemudian dalam laporan sampai dengan ada lampiran, kalau di artikel ilmiah tidak ada. Kalaupun ada data foto, data tabel itu dimasukkan dalam hasil penelitian. Oke. Lalu bagaimana jika Bapak Ibu belum memiliki laporan? Nah, apakah boleh langsung menulis artikelnya? Sangat boleh. Jadi langsung untuk menulis artikel ilmiah yang lebih ringkas saja, kalau laporan terlalu banyak gitu. Saya mau nulis langsung artikel ilmiahnya. Sangat boleh, silahkan Bapak Ibu pertama lihat contoh-contoh. Nah, kemudian lihat aturan penulisan yang dinamakan biasanya di jurnal itu dinamakan template. Template jurnal itu harus Bapak Ibu pegang sebelum Bapak Ibu mulai menulis. Ataupun Bapak Ibu harus pahami ataupun lihat template terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, nah ini ada kerangka. Kerangka Bapak Ibu untuk judul dalam artikel ilmiah silahkan tidak lebih dari 20 kata Bapak Ibu. Jadi cukup Bapak Ibu menuliskan yang intinya saja. Jadi untuk nama sekolah, tahun pelajaran, kemudian kelas berapa itu tidak perlu ditulis dalam judul. Ditulisnya pada latar belakang mungkin nanti. Kalau dalam judul ambil kata-kata intinya saja atau frase inti-inti saja. Nah, oke. Lalu pada bagian abstrak, nanti abstrak ini akan terakhir kita akan bahas. Biasanya tidak lebih dari 300 kata. Isinya adalah tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian serta kesimpulan. Nah, pada bagian ini tidak lebih dari 300 kata Bapak Ibu. Jadi cukup ringkas-ringkas saja. Baik, untuk minggu pertama ini kita akan fokus terlebih dahulu pada bagian latar belakang atau pendahuluan. Nah, pada bagian judul sudah tadi, lalu nama penulis ini tanpa gelar. Nah, jadi tidak perlu ditulis gelar Bapak Ibu ya, meskipun ada profesor, doktor tidak perlu. Cukup nama aslinya saja. Kemudian instansinya, instansi Bapak Ibu ditulis secara lengkap ya. Dan mungkin SD 1 Lombok misalnya namanya, Lombok itu di mana? Ditambahkan dengan provinsi supaya lebih lengkap instansi itu diketahui gitu ya. Lalu alamat email aktif, oke? Alamat email aktif ini harus ada. Lalu pada minggu pertama ini, silahkan Bapak Ibu fokus pada judul dulu. Tadi sudah ada diberikan inspirasi, kemudian silahkan bisa dilihat judul-judul artikel ilmiah. Bisa Bapak Ibu baca-baca terlebih dahulu, oh ini judulnya. Oh ini apakah boleh sama? Boleh Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu khawatir, oh sama ini. Namun jangan sampai ya sama semuanya gitu. Judulnya boleh mirip gitu ya. Tapi kan tidak mungkin tempat penelitiannya sama, subjeknya sama, kemudian yang semuanya sama gitu kan. Kalau judul ataupun hal yang diteliti boleh sama. Oh Pak, banyak yang sudah meneliti terkait dengan problem based learning. Apakah saya boleh menelitinya lagi? Boleh, sangat boleh. Nah gitu. Nah, lalu pada bagian pendahuluan ini ataupun latar belakang, nah ini yang harus selanjutnya Bapak Ibu tulis setelah judul latar belakang ataupun pendahuluan, yang mana latar belakang ini adalah alasan-alasan kenapa kita menulis, kenapa kita meneliti, kenapa hal itu yang Bapak Ibu teliti, yang Bapak Ibu tulis. Inilah yang Bapak Ibu harus sampaikan pada latar belakang ini. Oke, karena bagian pertama dalam artikel ilmiah adalah latar belakang. Baik, latar belakang itu Bapak Ibu banyak yang saya lihat tidak fokus ataupun ke sana kemari bahasa ataupun kalimat latar belakangnya. Ingat Bapak Ibu, saya berikan sedikit
rule ataupun gambaran, latar belakang yang Bapak Ibu tulis itu singkat saja. Kalau dalam laporan PTK Bapak Ibu panjang sekali sampai 3 lembar. Kalau dalam artikel kan pasti terbatas. Cukup 1 lembar saja Bapak Ibu. 1 lembar atau 2 lembar lah paling maksimal. Dan isinya itu meliputi 4. Nah, 4 ini adalah yang pertama, masalah pokoknya. Masalah pokoknya ini silahkan Bapak Ibu mulai kalimatnya dengan apa yang Bapak Ibu teliti ataupun apa yang Bapak Ibu tulis dalam ataupun permasalahan utama yang ada pada artikel Bapak Ibu. Misalkan judulnya adalah penerapan metode penerapan problem based learning untuk meningkatkan motivasi siswa. Berarti masalah utamanya adalah motivasi. Nah, ketika masalah utamanya ataupun masalah yang Bapak Ibu ingin teliti adalah motivasi dan problem based learning, itu bagaimana diterapkannya nanti, tentunya itulah yang highlight pertamanya. Jangan sampai Bapak Ibu mulai dengan undang-undang, kemudian Bapak Ibu mulai dengan pendidikan adalah gitu kan, tidak perlu. Langsung to the point pada masalah utamanya, yaitu motivasi belajar tadi. Oke. Lalu kedua, menguatkan dengan landasan teori ataupun pemikiran-pemikiran ataupun teori-teori ilmiah yang menjadi dasarnya. Apa yang Bapak Ibu bahas yaitu hal idealnya ataupun hal yang Bapak Ibu ingin terapkan ataupun yang Bapak Ibu ingin teliti secara teori. Misalkan problem based learning itu seperti apa? Kemudian bagaimana penerapannya? Lalu bagaimana hasil-hasil penelitian problem based learning yang ada? Misalkan menurut A, problem based learning dalam sekolah diterapkan seperti ini misalkan. Itulah teori-teori. Itu yang Bapak Ibu tulis pada bagian kedua. Bagian ketiga, silakan dijelaskan masalahnya di lapangan seperti apa. Masalah yang ada pada lokasi penelitian ataupun masalah inti yang Bapak Ibu ingin tulis yang ada sebenarnya yang ada pada lapangan seperti apa. Itu harus ditulis. Nah, jangan sampai tidak ada yang Bapak Ibu ingin teliti problem based learning itu di mana gitu kan. Nah, ini yang harus dijelaskan pada bagian ketiga. Lalu yang bagian keempat adalah jelaskan pentingnya masalah. Kenapa Bapak Ibu menulis itu? Tentu ada alasan utamanya dan pentingnya apa gitu ya. Sehingga kita ataupun pembaca itu merasa tertarik untuk membaca artikel Bapak Ibu. Nah, 4 bagian ini yang wajib ada pada sebuah latar belakang. Triknya bagaimana? Saya berikan sedikit yang 1 lembar saja, misalkan 1 lembar A4 itu silahkan paragraf pertamanya tulis masalah pokoknya. Paragraf keduanya teori-teori ini yang bagian kedua. Paragraf ketiga masalahnya di lapangan seperti apa. Bagian keempat ataupun paragraf keempat tulis pentingnya masalah itu. Jadi cukup 4 paragraf saja Bapak Ibu. Jangan usah banyak-banyak. Kadang-kadang kita juga bingung bacanya. Apa ini? Mutar-mutar dari timur ke barat, lagi ke selatan, lagi ke barat gitu. Jadi cukup 4 ini berurutan. Masalah utamanya, lalu teorinya seperti apa yang secara ilmiah, sebutkan sumbernya, kemudian bagian ketiga adalah masalahnya di lapangan, kemudian keempat pentingnya masalah itu diteliti seperti apa. Jadi cukup 4 saja ya. Nah, ini 1 lembar saja cukup. Kalau Bapak Ibu ingin lebih banyak mendalam lagi dalam bagian ini, silahkan 2 lembar maksimal Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang menulis latar belakang ataupun pendahuluan dalam artikelnya sampai 5 halaman. Nah, itu bahaya, itu salah sudah. Oke, contohnya. Nah, ini ataupun tipsnya. Silahkan lihat contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bingung, lihat contoh. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, lihat contoh terlebih dahulu. Jangan sampai Bapak Ibu bertanya saja, tetapi Bapak Ibu belum baca contoh gitu ya. Lalu lihat template. Nah, template ini sudah kami share Bapak Ibu di materi tadi. Nah, di materi itu sudah kami share template. Aduh, sorry.
Nah ini, di materi ini template artikel ada. Silahkan Bapak Ibu download template artikel ini, oke, dan dicek. Nah, tinggal Bapak Ibu buka file, lalu kemudian download artikelnya berbentuk Word. Ya, ini tinggal Bapak Ibu ganti saja nanti. Tinggal Bapak Ibu ganti. Nah, misalkan Bapak Ibu tulis. Nah, ini sudah ada nih. Oh, ini hasilnya 20 ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal Bapak Ibu, dan penjelasannya sudah ada. Apa isi pendahuluan. Nah, ini dalam template itu lengkap sekali Bapak Ibu dijelaskan. Nah, ini. Kemudian tips selanjutnya adalah lihat contoh artikel yang sudah terpublikasi pada jurnal tujuan. Nah, ini. Kemudian aturan penulisan dari penerbit jurnal bersifat mutlak dan wajib diikuti. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Untuk jurnal tujuan kita silahkan Bapak Ibu bisa kunjungi di jurnalp4i.com. Nah, ini yang kami sudah janjikan untuk publis di sini. Ada jurnal pendidikan dasar, jurnal menengah, jurnal kejuruan, jurnal banyak sekali. Sampai dengan jurnal kesehatan juga ada. Oke, inilah tujuan publikasi kita Bapak Ibu, yang nantinya kita akan menyusun artikel bersama-sama, kita akan koreksi sampai dengan publikasi. Seperti itu ya. Baik, untuk materi ataupun highlight untuk materi pertama, jadi kami cukupkan dan kita akan lebih banyak diskusi. Untuk pertemuan selanjutnya, kami harap Bapak Ibu bisa membaca sendiri, kemudian menyimak video yang kami sudah sampaikan. Jadi H-1 itu sudah kami siapkan semuanya, materi, kemudian penjelasan, yang Bapak Ibu bisa simak terlebih dahulu. Dan di Zoom meeting ini kita lebih banyak untuk diskusi. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi atau bertanya, bisa raise hand di Zoom meeting. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Sesuai dengan materi kita yang bagian pertama, terkait dengan ide dan sistematika. Silakan Bapak Ibu bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Nah, di sini sudah ada 3, 4. Baik. Silakan Ibu Ana Bintari yang pertama. Saya persilakan untuk dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya ingin menanyakan terkait tentang apa tadi sistematika, nggih Pak? Ya. Mohon pencerahannya. Kebetulan saya sudah ini ya buat makalah tuh udah lumayan inilah pernah lah gitu. Perbedaannya makalah dengan apa namanya artikel itu apa? Kemudian saya ini ada plan gitu dan ini masih proses awal untuk membuat studi literasi. Artikel studi literasi itu gimana Pak? Mohon maaf. Mohon pencerahannya. Untuk saran yang dari Bapak untuk saya. Terima kasih. Baik, Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ana Bintari dan Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama. Silakan Pak Rani bisa ditanggapi. Baik, mungkin langsung saya tanggapi. Yang pertama adalah tentang mungkin perbedaan ya antara makalah dengan artikel. Kalau artikel yang sudah seperti yang sudah disampaikan Pak Suwardi yaitu isinya jauh kesamaannya adalah sama-sama sebuah karya tulis ilmiah. Ya, perbedaannya adalah tentang kelengkapan isinya biasanya. Salah satunya itu. Kalau artikel lebih padat gitu ya, lebih padat, biasanya kisarannya adalah 7 halaman sampai dengan maksimal 15 halaman. Sedangkan kalau makalah bisa sampai 30 atau sampai dengan 50, sama halnya seperti laporan penelitian. Sama ya. Kalau makalah biasanya ada babnya, ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 apa, bab 3 apa, dan seterusnya. Kalau dalam sebuah artikel, kita tidak menyebut namanya bab, tetapi langsung pada kita pisahkan menjadi bagian-bagian tertentu yang sudah cukup padat di sana. Jadi itu perbedaannya
dari makalah ataupun dengan artikel ilmiah. Kemudian mungkin dilanjutkan Pak Suhardi tentang pertanyaan berikutnya. Baik. Tentang Baik, studi terima literatur. kasih Pak Randi, dan Bapak Ibu yang ingin menyusun artikel terkait dengan jenis-jenisnya. Nah, ini yang jenis-jenis terkait dengan mungkin nanti ada jenis artikel penelitian literatur, ada penelitian PTK, mungkin artikel kualitatif dan lain-lain. Nah, memang salah satunya ada istilah penelitian ataupun jenis artikel literatur review ataupun penelitian literatur yang mungkin tidak perlu Bapak Ibu ke lapangan. Nah, ini dan silahkan sekali lagi Bapak Ibu sudah kami juga untuk share Bapak Ibu ya. Di sini ada contohnya juga yang kami berikan. Jadi insya Allah sudah ada semua contohnya Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita bahas pada bagian metode. Nah, untuk hari ini silakan Bapak Ibu fokus dulu terkait dengan tema apa nih yang saya akan ambil untuk artikel saya. Kemudian lihat sistematikanya. Oh, begini cara nulisnya, begini cara meng-highlight dari isi latar belakangnya. Nah, gitu ya. Untuk jenis-jenis penelitian nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang kedua, minggu kedua. Yang jika Bapak Ibu ingin menulis ataupun penelitian pustaka itu silahkan bisa dilihat contoh-contoh. Oke, ada beberapa contoh yang Bapak Ibu bisa jadikan literasi ataupun ada sebagai panduannya. Oh, seperti ini contoh penelitian literatur. Silahkan tinggal dibuka saja. Nah, tinggal dibuka filenya, file Word juga. Sangat mungkin kalau Bapak Ibu ingin mengutip, dipersilahkan sekali. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah ada bagaimana modelnya gitu ya. Ada cara menulisnya, sudah ada semua, silahkan dicek. Kemudian ada penelitian yang Bapak Ibu memiliki penelitian tindakan kelas, sudah ada. Pengembangan kualitatif, kuantitatif, best practice, ada semua contoh yang sudah kami siapkan. Nah, Bapak Ibu silahkan baca-baca dan tentukan terlebih dahulu apa minat yang Bapak Ibu ingin teliti. Nah, ataupun apa yang Bapak Ibu ingin tulis. Gitu. Dan perbanyak referensi ataupun membaca dari jenis artikel yang sejenis. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik dengan artikel ataupun tulisan terkait dengan problem based learning, silahkan perbanyak baca ataupun cek artikel-artikel terkait dengan problem based learning tadi. Nah, itu yang menjadi highlight ataupun petunjuknya. Oke, Bu Ana. Nah, dan kami tunggu. Untuk minggu ini silahkan Bapak Ibu tentukan terlebih dahulu judulnya apa, ataupun yang Bapak Ibu ingin teliti, kemudian susun latar belakangnya berdasarkan 4 bagian tadi. Nah, lalu disusun pada satu lembaran Microsoft Word, kemudian dikonsultasikan di grup. Kami akan segera untuk respon dan berikan masukan dalam tulisan Bapak Ibu. Silakan yang kedua, Bu Siti Masitoh dari Poltekkes. Bisa di-unmute. Nah, ya silakan Bu. Terima kasih Pak Suhardi. Saya senang sekali bisa bergabung di kelompok ini. Saya ini tuntutan ya Pak sekarang, karena tuntutan dosen harus mengisi sister setiap semester dan isinya harus tridharma ya. Waktu belum sister masih pakai laporan BKD yang lama ya, itu laporan penelitian sudah punya nilai. Sekarang di sister itu laporan penelitian itu kemarin yang semester kemarin saya sudah menggunakan sister, itu laporan penelitian itu tidak terakomodir di sister. Jadi baru bisa diisi ke sister kalau sudah publish. Nah, karena tuntutan itu, jadi tiap semester kita minimal punya 1 publish hasil laporan penelitian tahun sebelumnya.
seperti saya sudah ada laporan penelitian saya tahun 2021, tapi minimal saya harus sudah publish di semester ini. Terima kasih. Dan kebetulan metode penelitiannya kita kan kita bertahap ya Pak, karena kita udah lama bertahap. Dulu dari tahun 2010-an kita itu 2009 pada 2010 Ya. itu kita masih deskriptif. Terus Baik. lanjut naik ke hubungan. Nah, sekarang itu kita tekankan ke kuasi eksperimen Pak. Pertanyaannya Bu? Ya, pertanyaan tadi saya supaya tuntutan tadi supaya saya bisa publish di semester ini. Kalau gitu Pak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Masito. Dari mana Bu? Poltekkes ya? Baik. Mungkin ada ya. Saya juga dosen Bu, jadi saya sudah paham sekali apa yang dosen itu inginkan dan tuntutan-tuntutannya. Saya rasa guru dan dosen juga memiliki tuntutan yang sama sekarang. Kita harus penelitian, kita harus publikasi di jurnal. Oleh karena itu, kami hadir di sini untuk sama-sama kita belajar, kemudian bagaimana menulis artikel yang baik sampai dengan publikasi. Dan kami siapkan jurnalnya. Nah, itu yang kami akomodir di sini. Bapak Ibu siapkan artikel yang sesuai dengan kaidah penulisan artikel ilmiah yang benar. Dan terkadang juga Bapak Ibu kita ini masih banyak yang menulis latar belakang juga yang masih belum benar gitu ya. Kadang latar belakangnya sangat jauh sekali, kemudian intinya nggak tahu kita kemana. Nah, banyak yang kami review juga artikel-artikel itu nggak sesuai gitu. Jadi jangan salah Bapak Ibu, artikelnya ditolak. Jangankan untuk jurnal yang bereputasi tinggi ataupun jurnal internasional, jurnal yang nasional yang biasa saja mungkin akan ditolak juga karena sistematikanya juga tidak benar, kemudian penulisannya tidak efektif seperti itu. Itu akan tetap dikoreksi. Nah, kita akan koreksi. Nah, seperti ini. Kita akan koreksi, kemudian kita akan berikan masukan dalam artikel Bapak Ibu, apapun itu nanti, silahkan Bapak Ibu dikoreksi dengan cepat, direvisi dengan cepat, kami juga akan mengoreksi dengan cepat. Jadi Bapak Ibu bisa publish lebih cepat gitu ya. Itu yang kami yang kami fasilitasi di kelas ini. Silahkan selanjutnya Bu Tina. Tina R. Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina. Saya bertugas sehari-hari sebagai Wideiswara di BPSDM Provinsi Sulsel. Ya. Saya ingin bertanya ya. Saya kan profilnya sebagai Wideiswara ya. Seringkali membimbing diklat ya. Apakah itu diklat PKP, PKA ya. PKP itu pelatihan kepemimpinan ya. Pengawas ya. Pelatihan kepemimpinan pengawas dan pelatihan kepemimpinan administrator. Kemudian juga kami sering membimbing diklat SAR ya, anak-anak calon pegawai negeri sipil. Nah, mereka ini menghasilkan karya tulis ya berupa laporan. Iya. Nah, laporan-laporan ini adalah merupakan aktualisasinya ya, aktualisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bisa kumpulan dari laporan-laporan ini bisa dibuatkan dalam bentuk artikel? Baik, Nah, itu pertama. Apakah bisa ya? Dan kalau seperti itu dia jenis artikel apa ya? Iya. Penelitian apa? Kemudian yang kedua, saya pernah melaksanakan orasi ilmiah pada tahun 2016 ya. Namun saya punya hasil penelitian itu belum pernah saya kirim, saya buatkan sebagai artikel. Apakah itu masih bisa saya buatkan artikel itu atau bagaimana?
mohon diberikan pencerahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Tina atas inspirasinya dan pertanyaannya. Silakan Pak Rani bisa ditanggapi. Oke, baik, terima kasih. Untuk Bu Tina, yang pertama saya akan menjawab tentang apakah laporan aktualisasi dari peserta diklat yang mungkin Ibu adakan, yang pernah Ibu latih gitu ya, apakah bisa diubah menjadi sebuah artikel? Kalau diubah, sebenarnya bisa. Yang pertama bisa. Masuknya kemana? Masuknya arahnya akan lebih pada best practice. Jadi suatu bentuk pelaksanaan yang dianggap terbaik oleh orang tersebut, tetapi syaratnya adalah penulisnya orang tersebut, gitu ya. Jadi kalau memang misalkan laporan aktualisasi untuk PNS gitu ya, calon ASN gitu, maka orang tersebutlah yang membuat laporan, orang tersebutlah yang membuat artikel. Nah itu. Kemudian kalau andai kata Ibu ingin ada yang sesuai misalkan, ya silakan Mbak, Ibu bisa berkolaborasi dengan penulis utama tersebut gitu ya. Jadi bukan Ibu yang mengambil laporan tersebut dan diartikelkan, bukan, tetapi Ibu harus berkolaborasi dengan penulis tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang Ibu sudah pernah melakukan orasi ilmiah dan pernah ditulis sebuah artikel, apakah bisa misalkan dipublikasikan? Mungkin yang saya tangkap seperti itu, karena tadi memang suaranya agak kecil perangkatnya Ibu. Jadi apakah bisa? Sesungguhnya bisa kalau memang memenuhi, yang pertama adalah sistematikanya sudah sesuai dengan sistematika jurnal tujuan, itu yang pertama sudah terpenuhi, dan yang kedua adalah aturan-aturan ilmiahnya sudah terpenuhi juga, misalkan jenis penelitiannya apa, kemudian isinya bagaimana, dan langkah-langkahnya sudah sesuai dengan pedoman. Jika dirasa sesuai, maka bisa Ibu publikasikan dari orasi ilmiah yang sudah pernah Ibu tulis. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Pak Randi atas penjelasannya, dan Bapak Ibu yang mungkin memiliki makalah, kemudian memiliki best practice, memiliki orasi ilmiah tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu Tina, dan memiliki laporan, itu semua bisa dirubah menjadi artikel ilmiah. Nah, yang menjadi dasar adalah template. Nah, template inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu yang menjadi acuan Bapak Ibu menulis. Apakah dari makalah ataupun dari apapun itu, silahkan tulis menggunakan template ini. Inilah petunjuk yang paling tepat yang harus Bapak Ibu ikuti, ya. Nah, ini dari judul sudah ada ketentuannya sampai dengan daftar pustaka. Nah, bagaimana menuliskan daftar pustaka yang baik dan benar, ada di sini. Nah, silakan nanti akan kita bahas satu persatu sistematika ini. Dan untuk minggu ini, Bapak Ibu fokuskan pada judul terlebih dahulu. Judul, kemudian identitas, dan pendahuluan ataupun latar belakang dalam artikel ilmiah Bapak Ibu. Nah, jika sudah jelas judulnya, jelas latar belakangnya, kita bisa ketahui kemana arah artikel ini. Apakah ini artikel penelitian, apakah ini artikel penelitian literatur, apakah ini artikel best practice. Nah, ini kita sudah tahu. Yang penting alasan Bapak Ibu terlebih dahulu. Nah, seperti apa yang 4 tadi itu? Ada masalah utamanya, kemudian ada teorinya, lalu ada masalahnya di lapangan seperti apa, dan pentingnya artikel Bapak Ibu itu tulis. Nah, itu yang Bapak Ibu harus susun dulu. Satu persatu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pikir semuanya sekarang, bingung nanti. Bapak Ibu tentukan dulu judulnya dan latar belakangnya. Oke? Silakan Ibu Nuraini. Bisa di-unmute, Bu? Bu Nuraini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya nyambung pertanyaan Ibu siapa tadi? Masalah laporan Pak ya. Laporan kegiatan itu cukup banyak sebenarnya. Karena kami guru itu setiap ada kegiatan harus bikin laporan. Cuman waktu itu saya sebagai guru. Sekarang saya sudah diangkat sebagai kepala sekolah. Oh, baik. Jadi, apakah laporan yang waktu
tapi permasalahannya laporan itu belum dihitung sebagai angka kredit. Jadi dalam 3 tahun ini kan belum dihitung sebagai angka kredit. Nah, apakah laporan itu bisa kami buat? Apalagi sekarang kondisinya Kementerian Pendidikan itu akan mengeluarkan kurikulum merdeka, sedangkan laporan kita itu masih kurikulum 2013. Apakah masih bisa kami bikin dalam bentuk artikel ilmiah? Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua Pak, saya itu punya kegiatan di sekolah supervisi tenaga kependidikan. Ya. Kalau supervisi pendidik itu sudah biasa Pak ya, sekarang supervisi tenaga kependidikan. Alasannya karena mereka yang tamat di manajemen itu rata-rata kalau masuk kantor kan administrasi di sekolah itu jauh berbeda dengan administrasi kantor secara umum. Baik. Ini punya spesifik tersendiri kalau administrasi. Nah, mereka tak usaha saya atau staf-staf di kantor itu tidak memahami apa yang akan dikerjakan kalau mereka sebagai staf di sekolah. Makanya dari permasalahan itu kami melakukan supervisi. Kalau masalah fotonya, instrumennya sudah lengkap Pak. Cuman saya sebagai guru ini mau arahnya sebagai kepala sekolah ini mau dibikin artikel dalam bentuk apa? Apa laporan atau bisa dibikin dalam bentuk best practice atau artikel ilmiah. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Baik, itu saja Bu Nur Aini. Sementara Ya, itu. sekarang sudah kepala sekolah ya Bu Nur Aini ya, baik. Dan ada masalah saya lihat tadi mungkin ada penelitian tindakan sekolah ataupun best practice juga bisa, penelitian literatur juga bisa terkait dengan supervisi kependidikan. Nah, biasanya memang banyak supervisi yang ada di guru saja gitu ya. Nah, Ibu Nuraini sudah beralih ke tenaga kependidikannya, karena memang bagaimanapun juga tenaga kependidikan yang ada di staf administratif, kemudian di manajemen sekolah ini juga sangat penting. Dan boleh Ibu Nuraini, bisa Bapak Ibu buat artikel, tentukan terlebih dahulu. Topiknya sudah ketemu nih, tentang manajemen ataupun supervisi tenaga kependidikan. Nah, jadi Ibu Nuraini sudah tahu nih arahnya. Nah, kemudian coba cek terlebih dahulu artikel-artikelnya. Oke. Lalu jika Bapak Ibu sudah banyak referensi terkait dengan mungkin artikel terkait dengan tenaga kependidikan, kemudian manajemen tenaga kependidikan, kemudian terkait dengan supervisi. Nah, barulah Bapak Ibu susun judulnya ke arah kemana? Apakah Bapak Ibu mau arahkan ke penelitian tindakan sekolah? Apakah Ibu Nuraini akan mengarahkan ke penelitian literatur ataupun best practice? Kalau Ibu tadi ingin ataupun sudah melakukan supervisi tenaga kependidikan ini, baiknya artikel best practice Ibu. Karena Ibu sudah lakukan, ataupun bisa Ibu buat penelitian tindakan sekolah ataupun artikel PTS. Itu sangat bagus sekali. Ataupun artikel penelitian literatur juga sangat bagus sekali. Mungkin supervisi tenaga kependidikan dalam tinjauan literatur. Oh, sangat bagus sekali itu kalau jadi artikel. Karena mungkin masih belum banyak gitu ya, Bu ya. Baik, itu sarannya. Lalu yang pertama tadi terkait dengan bisa dilanjutkan Pak Randi? Oke, baik. Yang pertama tadi tentang laporan apakah bisa dinilai laporan kegiatan? Kalau untuk laporan kegiatan biasanya bukan untuk angka kredit ya, tapi lebih pada ketika Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru, biasanya mengubah laporan tersebut menjadi sebuah makalah best practice atau laporan best practice. Itu baru bisa dinilaikan ya. Tapi kalau hanya laporan kegiatan biasa yang sifatnya ada rincian keuangannya dan yang lain-lainnya, itu harus dimodifikasi dulu. Dan kalau memang laporan itu memang berpotensi bisa Bapak Ibu kaji secara ilmiah, itu juga bisa dilanjutkan menjadi sebuah artikel. Jadi bisa dua bentuk yang bisa Ibu nilaikan dari sebuah laporan gitu ya. Dari laporan kegiatan diubah jadi laporan best practice, diubah juga jadi sebuah artikel best practice. Atau mungkin PTS juga bisa, jadi penelitian tindakan sekolah juga bisa. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Sordi. Baik, terima kasih Pak Randi atas penjelasannya, dan semoga bisa dipahami oleh Ibu Nuraini dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin memiliki inspirasi yang sama
Jadi dipersilahkan untuk ditulis. Selanjutnya silahkan Ibu Niluh Putu Sriase. Bisa di-unmute, Bu. Oke. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Sudah bisa didengar suara saya, Pak? Udah oke. Bagus sekali suaranya. Ya, terima kasih atas waktunya untuk Bapak Suhardi dan juga Bapak Randy. Mohon pencerahannya. Di sini saya dalam penulisan akan ada, saya sudah memiliki ide, Pak, tentang yang mohon dikoreksi judulnya. Saya sempat orek-orek tadi, pembelajaran inovatif dengan strategi project based learning berbasis blended learning pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan wirausaha. Nah, itu terlintas di pikiran saya karena tadi Bapak sudah menjelaskan, terus saya mencoba untuk menyusun, Pak. Mohon di pencerahannya. Kemudian untuk saya nanti jadikan artikel ilmiah. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Niluh. Ibu Niluh di mana, Bu? Di sekolah mana, Bu? Saya di Bali, Pak. Oh, di Bali. Denpasar. Ya, kebetulan juga sama, kita di Denpasar juga nih. Untuk inspirasinya sudah sangat bagus, Bu Niluh Putu, terkait dengan inovasi pembelajaran. Mungkin kalau saya dengar tadi sekilas, karena saya mendengar, kemudian makanya Bapak Ibu langsung saya besok to the point pada ditulis dalam lembaran A4 di file Microsoft Word, ya, lalu bisa dikonsultasikan judul dan latar belakangnya. Untuk judul tadi kan sudah diberikan highlight tidak lebih dari 20 kata, dan usahakan judulnya yang menarik. Jadi tidak menuliskan tahun ajaran, kemudian di pelajaran apa, lalu di kelas berapa. Itu tidak perlu ditulis dalam judul artikel, Bapak Ibu, ya. Cukup tulis mungkin inovasi pembelajaran dalam project based learning berbasis blended learning. Mungkin cukup dalam materi kewirausahaan misalkan. Itu sudah sangat bagus sekali dan sudah masuk dalam kemenarikan di sisi judulnya, Bapak Ibu. Masalah perkara mungkin Bapak Ibu meneliti di sekolah A, kemudian tahun pelajaran berapa, itu ditaruh nanti pada latar belakang. Ya, di latar belakang. Kalau di judul itu cukup highlight dari yang Bapak Ibu teliti, kemudian frase-frase yang menurut Bapak Ibu itu menarik untuk ditulis dan dirangkai dengan kalimat yang bagus, itu sudah cukup dalam judul. Nah, itu yang menjadi catatan ataupun sarannya dari saya. Inovasi pembelajaran berbasis project based tadi, kemudian dilakukan dengan blended, itu oke. Itu Pak Randi, mungkin ada tambahan? Mungkin sedikit saya tambahkan, yang penting Ibu sudah, yang pertama topiknya dulu sudah oke, yang pertama. Kemudian ketika sudah paham topik, nanti sambil Ibu baca-baca, ingin melakukan jenis penelitian apa. Nah, masalah judulnya sebenarnya bisa ditulis terakhir, bahkan bisa ditulis terakhir, Ibu. Karena memang judul itu sesuatu yang memang sepertinya kita posisinya di awal, tapi nanti sesungguhnya merapikannya atau memfikskan namanya, Pak, kalimat ini efektif atau enggak jadi judul atau seperti apa, itu sebenarnya terakhir. Yang penting topiknya sudah oke, langkah yang dilakukan untuk mengambil data, untuk meneliti, untuk mengolah data sudah oke, sudah bisa jalan, judul kita selesaikan terakhir sebenarnya nggak apa-apa. Gitu Ibu. Jadi oke, sudah oke, Ibu bisa jalan. Ya, yang penting sudah jelas masalahnya apa dulu di latar belakang nanti, Pak. Makanya dari latar belakang itu akan kita ketahui nanti, Bapak Ibu. Latar belakang itu nanti akan mengarah kemana nanti di sana, ya. Di apakah penelitiannya A, penelitiannya B. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya. Yang penting alasan Ibu menulis
terkait dengan ini dulu, terkait dengan 4 komponen tadi ditulis dalam latar belakang terlebih dahulu, oke? Selanjutnya silakan Bu Inayah. Ya, Assalamualaikum Pak. Maaf tadi bergabung tadi baru dari tapi terus sedikit baca. Mau nanya Pak, kalau di sekolah saya itu ada kegiatan penyusunan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh anak-anak kelas 11, di mana karya tulis ilmiah ini sebagai portofolio kami. Karya tulis ilmiah ini disusun dengan mereka dibantu oleh guru pembimbing, di mana kami guru sebagai guru pembimbing itu membimbing mereka mulai dari penyusunan judul sampai sidang presentasinya. Ya. Pertanyaannya adalah boleh nggak sih judulnya anak-anak, kan karena kan mereka benar-benar yang penelitian kayak misalnya pemanfaatan apa namanya alpukat untuk bahan pemanfaatan alpukat untuk bahan pembuatan body lotion itu mereka sampai membuat gitu, bahkan pemanfaatan bahan. Boleh nggak sih dari situ saya kembangkan untuk membuat bukan diklaim sih ya, karena kan ketika proses pembuatan atau penelitiannya bersama saya kayak gitu. Boleh nggak sih itu dipakai untuk artikel ilmiah gitu? Baik. Itu saya Bu Inayah. Sudah cukup. Baik. Terima kasih Bu Inayah, dan mungkin Bapak Ibu juga ada yang memiliki program ataupun Bapak Ibu sebagai apa dalam kegiatan siswa, apakah sebagai pembimbing tadi, mungkin Bu Inayah tadi pembimbing dalam karya tulis ilmiah, apakah mungkin sebagai mungkin ada yang menjadi pelatih atau dan sebagainya. Kemudian siswanya memiliki prestasi ataupun apa di sana. Nah, itu yang dalam inspirasinya Bu Inayah tadi. Nah, itu bisa Ibu buat sebagai artikel penelitian, artikel best practice. Nah, best practice yang karena Ibu sudah melakukan hal yang baik di sana, hal yang positif, kemudian ada dampaknya. Apa peran Ibu di sana? Kemudian apa yang Ibu lakukan pada siswa sehingga ada karya-karya yang siswa Ibu miliki, kemudian ada hal yang bagus di sana, itu Bapak Ibu bisa tulis dalam artikel best practice namanya. Silakan Ibu bisa lihat contohnya terlebih dahulu, contoh artikel best practice. Karena di sana Ibu yang menjadi seorang pembimbing, ya. Nah, lalu Ibu melakukan hal-hal yang membimbing siswa, kemudian siswa memiliki prestasi ataupun siswa memiliki karya. Nah, itu Ibu bisa tulis sebagai artikel ilmiah best practice, bisa dilihat contohnya. Itu dari saya, Bu. Silakan. Saya tambahkan Pak Suwardi, ya. Oke, sedikit saya tambahkan dari pertanyaan Bu Inayah, mungkin yang terakhir tadi adalah tentang bagaimana kalau artikel dari siswanya yang mungkin bisa dilanjutkan menjadi artikel yang dipublikasikan. Sebenarnya ini konsepnya hampir sama seperti Bapak Ibu dosen, berkolaborasi dengan mahasiswa gitu ya Bu ya, berkolaborasi dengan mahasiswa mempublikasikan artikelnya gitu. Apakah boleh? Sesungguhnya boleh Ibu, sangat boleh sekali, sangat boleh. Tetapi biasanya kalau topik kajian yang dilakukan oleh siswa itu biasanya kaitannya ya memang untuk siswa sendiri dan kaitannya untuk hal yang sederhana yang tidak sampai arahnya pada seperti tugas pokok seorang guru begitu. Artinya apa? Artinya adalah khawatirnya adalah seorang penilai terkadang ingin artikel yang dibuat kaitannya adalah sesuai dengan tupoksi guru. Misalkan guru mengembangkan perangkat, guru meneliti siswanya, guru meningkatkan kualitas siswanya dan lain sebagainya, atau mungkin sesuai dengan bidang ilmunya. Ibu fisika ingin meneliti mengembangkan perangkat fisika, mengembangkan model fisika, mengembangkan media fisika dan yang lainnya gitu. Tapi kalau untuk kajian siswa kan terkadang tidak sampai jauh seperti itu. Tetapi kalau memang ada yang memungkinkan sesungguhnya boleh, tapi sifatnya agar tidak di konsepnya bukan klaim sebenarnya, karena memang dosen bisa juga seperti itu, maka disarankan juga siswa tersebut juga nantinya bisa dicantumkan sebagai salah satu penulis. Dalam sebuah artikel itu bisa lebih dari satu penulis, Ibu. Misalkan bisa ditulis 3 penulis, saya, Pak Suwardi, dan seorang mahasiswa, gitu boleh, dan yang lain sebagainya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi sarannya Bapak Suwardi tadi, bahwasanya daripada Ibu menjurnalkan artikelnya siswa yang memang topik kajiannya seperti itu, memang lebih baik Ibu menulis
best practice penerapan Ibu membimbing dengan teknik tertentu sehingga siswa yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Itu akan jauh lebih sesuai dengan tupoksi Ibu selaku seorang guru. Begitu Ibu. Ya. Selanjutnya silakan bisa nanti kita banyak lebih diskusi di WA group ataupun Bapak Ibu bisa japri kami. Silakan WA itu selalu terbuka dan selama kami lihat WA Bapak Ibu di HP kami pasti akan kami balas seperti itu. Lalu silakan mungkin kita bisa baca ataupun kita bahas yang ada di kolom chatting Pak Randi. Ada dari Bu Setia. Artikel jurnal merupakan hasil bimbingan skripsi. Ya, sesungguhnya boleh Bapak Ibu dari skripsi, mungkin Bapak Ibu dosen yang ada membimbing siswa untuk menulis skripsi kemudian dibuat artikel itu boleh. Tapi tidak diklaim. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Randi, bisa diajak kolaborasi. Nama mahasiswa itu juga masuk di sana dan Ibu sebagai pembimbing juga boleh masuk. Dan artikel itu tidak harus sendiri Bapak Ibu ditulis. Bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, bisa kolaborasi dengan mahasiswanya, dan bisa ditulis beberapa penulis, gitu ya. Tidak harus sendiri. Ada laporan penelitian, tetapi harus publis di jurnal. Oke. Ya, silahkan Bapak Ibu yang sudah memiliki artikel bisa dikirimkan ke kami, ataupun Bapak Ibu bisa coba untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dari sisi kontennya. Nah, ini khawatirnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengirimkan artikel ke publisher jurnal gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tidak mengirimkan ke kami, tetapi di luaran sana mungkin Bapak Ibu ingin kirim nanti, silahkan dikonsultasikan terlebih dahulu. Apakah dari sisi konten judul, konten latar belakangnya sudah oke. Jangan sampai Bapak Ibu mengirimkan artikel keluar nanti ujungnya ditolak juga kan repot gitu ya. Nah, ataupun paling tidak terlalu banyak revisinya gitu. Itulah tujuan kita di kelas ini. Jadinya Bapak Ibu menulis, kemudian Bapak Ibu memiliki naskah artikel yang bagus gitu ya. Lalu bisa dipublikasikan. Lalu tips untuk menemukan landasan teori mendukung. Baik, untuk landasan teori ataupun teori yang mendukung, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Randi, silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Artikel-artikel ataupun literatur-literatur, bahan-bahan bacaan yang terkait dengan interest Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ingin meneliti terkait dengan, contoh yang sederhana tadi, terkait dengan project based learning misalkan. Pembelajaran berbasis project gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu cek artikelnya. Cek di Google Scholar. Contoh-contoh artikel ataupun artikel-artikel terkait dengan project based learning. Nah, itulah yang menjadi dasar teori ataupun dasar penelitian yang Bapak Ibu gunakan untuk meneliti selanjutnya gitu ya. Nah, itu yang menjadi teori ataupun dari hasil penelitian, misalkan dari hasil penelitian A, dari hasil penelitian B terkait dengan project based learning, nah itu yang Bapak Ibu jadikan teori ataupun dasar di bagian kedua dalam latar belakang. Nah ini pasca project based learning, lanjut Bu Niluh Putu Sriase. Lalu artikel jurnal merupakan hasil bimbingan. Oke, sudah tadi. Boleh saya tambahkan pertanyaan? Oke, silakan nanti bisa ditulis di kolom chatting, Ibu Tina. Ya, dari selain Google Scholar. Nah, ini silahkan tentunya boleh. Boleh sekali Bapak Ibu memperoleh artikel di Google Scholar, di DOAJ, di Scopus, di IE Explore. Ada banyak sekali mesin pencarian untuk mendapatkan artikel ataupun referensi. Nah, yang intinya adalah sumber yang Bapak Ibu gunakan menjadi referensi dalam artikel ilmiah Bapak Ibu tentunya harus berasal dari referensi ilmiah juga. Yang terutama dari artikel ilmiah dan buku misalkan. Boleh sekali.
apakah buku elektronik, apakah buku cetak, apakah artikel jurnal, yang terserah Bapak Ibu. Nah, yang jelas sumbernya yang disarankan adalah buku dan jurnal. Nah, itu yang disarankan. Bagaimana dengan website Bapak Ibu? Website misalkan www.akademia.com misalkan. Silakan, bisa jadi inspirasi, tapi tidak disarankan untuk menjadi referensi. Nah, untuk inspirasi bacaan-bacaan itu boleh. Oke. Lalu best practice, ya boleh Bapak Ibu. Best practice itu nanti akan kita bahas di bagian kedua, mungkin jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel mungkin nanti ada best practice, ada literatur dan lain sebagainya. Nah, yang pertama sekarang Bapak Ibu tentukan terlebih dahulu minat penelitian Bapak Ibu itu apa, dan susun latar belakangnya. Lalu Puspaningrum, saya mau bikin artikel ilmiah mahasiswa S2 psikologi karyawan juga. Oke. Ya, silahkan Bapak Ibu. Pengaruh pelatihan komunikasi. Ya, silahkan Bapak Ibu tulis nanti untuk minggu pertama ini, ya, minggu pertama, karena kita coba untuk susun step by step sehingga nanti di minggu ketiga pada bulan ini sudah terlihat naskah Bapak Ibu yang sudah dikoreksi, kemudian direvisi, kemudian kami berikan lagi masukan sehingga nanti dapat Bapak Ibu artikel yang sudah oke, gitu ya. Apakah terkait dengan topik A, topik B, topik C, silahkan. Semua topik Bapak Ibu yang diminati silahkan ditulis dan dikonsultasikan. Dan judulnya sudah bagus ini Bu Puspaningrum. Silakan dilanjutkan. Kalau laporan dari peserta pelatihan apakah jadi sumber? Ya, boleh Bapak Ibu untuk laporan. Untuk laporan mungkin ada yang jadi sumbernya, mungkin ada dari laporan skripsi, itu bisa Bapak Ibu jadikan sumber, salah satu sumber, tapi tidak banyak Bapak Ibu. Hanya 1% atau 2%. Yang selebihnya adalah sumbernya adalah dari jurnal dan dari buku. Nah, kalaupun ada dari satu laporan mahasiswa misalkan, itu boleh, tetapi tidak disarankan terlalu banyak. Nah, cukup 1 atau 2 saja. Itu ya Bapak Ibu untuk sumbernya. Dan silahkan sekali lagi, jika Bapak Ibu banyak bingung, silahkan Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh. Kemudian Bapak Ibu ketika sudah lihat contoh-contoh, coba lihat materinya, karena materi terkait dengan untuk minggu ini terkait dengan ide dan sistematika terlebih dahulu. Bapak Ibu tidak perlu memikirkan yang jauh-jauh terlebih dahulu. Nah ya, Bapak Ibu tidak perlu banyak memikirkan terkait dengan metode, terkait dengan hasilnya seperti apa. Nanti dulu. Untuk minggu ini Bapak Ibu fokus terlebih dahulu terkait dengan idenya terlebih dahulu ataupun judul dan latar belakangnya silahkan disusun. Nah, karena ketika sudah fix latar belakangnya, nah itu kan kalau sudah bagus latar belakang, sudah terlihat arahnya, berarti sudah mulai mulai terlihat arah penelitiannya kemana atau artikelnya kemana. Nah, itu yang menjadi dasar terlebih dahulu, dan minggu ini silahkan difokuskan untuk itu dulu ya. Dan Bapak Ibu yang belum melihat materinya, silahkan sekali lagi buka WA grupnya, karena di WA grup itulah semua informasi, semua diskusi yang kita lakukan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak mengecek apa isi WA grup itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengkonsultasikan naskahnya di WA grup. Di WA grup itu sudah tergabung sekitar 4 atau 5 orang pembimbing, termasuk saya juga, yang akan melihat ataupun memberikan saran kepada Bapak Ibu di dalam naskahnya nanti. Nah, untuk malam hari ini kami cukupkan Bapak Ibu ya. Kita cukupkan dan kita bertemu kembali di WA grup. Bapak Ibu bisa untuk malam hari ini silakan bisa fokus terlebih dahulu untuk melihat materinya, dan besok pagi kita mulai untuk bimbingan ataupun kita diskusi di WA Group. Lalu untuk Zoom berikutnya diusahakan untuk dibaca terlebih dahulu materinya, dan didiskusi di Zoom meeting tidak lebih banyak untuk diskusi seperti sekarang ini.
Itu terima kasih Pak Randi dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan tentunya Bapak Ibu bisa jadikan dasar untuk menulis artikel ilmiah yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.